Sudah lengkap semua, Mas, Mbak? Kurang siapa? Nggak enaknya kalau ketemu langsung itu nggak semua masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini nanti adalah pertemuan untuk sebelum UTS menggantikan pertemuan ke-7 yang akan membahas mengenai evaluasi. Ya. Seperti disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa evaluasi ini secara teoritis untuk mengevaluasi tipe-tipe atau jenis-jenis proyeksi yang kita pilih. Nah, kemudian yang kita pilih itu yang nanti sebetulnya yang paling sesuai yang mana? Karena namanya ngeramal, ini kan proyeksi itu sebetulnya dalam bahasa awam itu namanya peramalan gitu ya. Meramalkan. Nah, kita akan menjadi istilahnya peramal terkenal atau peramal ulung kalau apa yang kita ramal itu selalu tepat, mendekati kenyataan. Jadi menjadi apa yang kita prediksikan sekarang akan terjadi kapan mendatang itu menjadi kenyataan atau sesuai dengan harapan. Kalau sesuai dengan kenyataan atau harapan itu, maka bisa dikatakan bahwa kita menjadi seorang peramal yang tangguh, ulung gitu ya, terkenal gitu, pesohor. Nah, di sini bedanya apa? Teknik proyeksi itu menggunakan suatu metode ilmiah, pakai suatu acuan-acuan historical yang masa lalu yang sudah terjadi. Jadi bukan tiba-tiba gitu kan, bukan tiba-tiba. Misalnya ada peramalan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia nomor 4 itu karena memang ada historicalnya, masa lalunya. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung melihat nih dalam meramalkan menghitung tingkat kesalahan proyeksi, ya, menghitung atau evaluasi tingkat kesalahan proyeksi. Ya. Ada di sini disampaikan ada empat tingkat kesalahan dalam proyeksi. Yang pertama itu adalah mean absolute deviation. Jadi rata-rata absolut, penyimpangan rata-rata absolut istilahnya. Penyimpangan rata-rata absolut. Nah, rata-rata absolut itu bagaimana? Itu yang semua nilainya positif. Jadi nanti yang negatif dipositifkan. Kemudian mean square error, kalau ada square berarti pangkat. Jadi penyimpangan rata-rata yang dipangkatkan. Nah,
Sedangkan kalau mean absolute percentage error atau MAPE itu rata-rata absolut, kemarin kan kita sudah menyampaikan kalau absolut itu adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai yang walaupun negatif akan menjadi positif. Ya. Kalau negatif bacanya jadi positif. Kemudian yang terakhir nanti mean percentage error atau MPE. Jadi rata-rata persen. Nah, rata-rata persen. Kalau persen itu, nah ini cirinya apa? Selalu ada cirinya. Kalau mean absolut itu diputlakan, dibikin positif. Sedangkan kalau square itu artinya dikuadratkan. Kalau percentage itu dibagi. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan data awalnya. Nah, itu masing-masing seperti itu cara mengingatkannya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mean absolute deviation atau MAD. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari nilai kesalahan rata-rata absolut. Dengan demikian maka teknik ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ada Y, min YT pred. Ya, YT pred. Jadi Y min YT pred artinya dikurangi dengan Y prediction. Ya, YT prediction. Dibagi dengan jumlah sampelnya. Jadi misalnya negatif itu tetap menjadi positif sekali lagi. Negatif tetap menjadi positif. Nah, oke. Yang kedua ini tekniknya adalah dilakukan dengan mencari nilai rata-rata kesalahan kuadrat. Jadi nilai errornya dikuadratkan. E tadi sejujurnya E itu sama dengan YT min Y pred. Anda tahu Y pred ya, Y topi. Biasanya Y pred itu adalah YT per 1 atau nilai proyeksi. MSE itu adalah penjumlahan dari seluruh error kuadrat dibagi N. Wah, piye gimana? Ya, memang harus latihan lagi-lagi gitu ya. Harus latihan. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan atau melihat PPT saya. Kemudian yang ketiga itu adalah MAPE atau mean absolute percentage error. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata persentase kesalahan absolut. Nah, lagi-lagi mutlak. Tapi dipersenkan. Dipersenkan itu berarti dibagi dengan nilai awalnya. Kalau dipersenkan. Ya. Dan yang terakhir itu adalah mean percentage error. Nah, error itu Y men Y aksen, Y kuadrat dibagi dengan YT. Dibagi lagi dengan N, itu persen. Nah, contohnya. Sekarang contoh. Manajer pemasaran perusahaan sabun Mumpro ingin melakukan proyeksi penjualan dengan menggunakan metode sederhana, metode rata-rata bergerak 2 periode. Kemudian manajer tersebut juga ingin mengetahui teknik proyeksi yang mana yang paling tepat untuk kedua metode tersebut dengan menggunakan teknik MAD, MSE, MAPE, MPE. Metode proyeksi mana yang lebih tepat untuk pada data perusahaan sabun Mumpro tersebut? Datanya sebagai berikut. Ya. Jadi intinya di sini ada suatu proyeksi, ada suatu penjualan, kemudian diminta diproyeksikan dengan cara metode sederhana dan metode rata-rata bergerak. Nah, dengan rata-rata bergerak 2 periode, tiap 2 periode. Nah, tiap 2 periode. Nah, Anda diminta untuk melakukan mana yang paling cocok, mana yang paling baik antara metode sederhana dibandingkan dengan metode rata-rata bergerak 2 periodean. Dengan analisis MAD, MAP, MAPE, kemudian MSC dan apa yang terakhir ya ini, MPE, mean percentage error. Oke. Nah, di sini caranya
Ini perhatikan yang ini. Ini paling penting di sini. Proyeksi. Nah, proyeksi. Ini kalau ini adalah dengan metode rata-rata sederhana. Ya. Ini rata-rata bersederhana. Kalau ini dengan metode rata-rata bergerak, 2 periodean. Nah, kemudian kembali ke sini, itu dihitung ET. Nah, ET itu artinya error, Y min YT. Ya, ini Y min YT. Jadi semuanya error. Kalau ini error dimutlakan, ini artinya Y min YT. Ini Y min YT kuadrat. Kemudian ini E dibagi YT. Dimutlakan. Ini E dibagi YT. Nah, bingung orang ya. Mesti bingung ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi kalau E, nah, rumusnya E itu apa sih? E itu sebetulnya pengganti dari Y min YT. E, tak ulangi, E itu sama dengan E min YT. Jadi kalau saya tuliskan, jadi E itu sebenarnya B dikurangi C3. Jadi ini dikurangi ini, cuman kayak gitu ya. Nah, kalau ini diabsolutkan, ini kemarin kan sudah pernah waktu di awal itu cara mentransformasi. Mentransformasi itu bagian dari absolut itu transformasi. Ya. Itu dari nilai ini diabsolutkan. Nah, kalau kuadrat itu adalah nilai ini dikuadratkan. Nah, kalau ini adalah nilai ini dibagi YT. Nilai ini dibagi YT. Kalau ini adalah ini dibagi ini. Ya. Tarik, brut gitu ya, tarik. Nah, maka diketemukan lihat bawah ini. Silahkan nanti Anda coba nilainya berapa. MAD-nya itu adalah E14 dibagi 11. Kenapa 11? 11 adalah jumlah datanya atau N-nya. MSE itu F14. F14 yang mana ini? Nah, di sini jadi ketemu nanti di bawah ini sumnya ketemu. Ya. F14 dibagi 11. MAPE mana? G14. G14 di sini dibagi dengan 11. MPE mana? MPE itu ini dibagi dengan ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini nilainya. Nah, nilainya ini kan jadi, kalau ini dihitung secara manual seperti ini hasilnya adalah ini. Ya, di sini semuanya udah ada. Dari sini silahkan nanti Anda coba sendiri dari angka-angka ini, latihan, buktikan. Kalau ada yang kurang tepat, kok salah, silahkan nanti ditanyakan saya di Japri atau di dalam grup. Silahkan. Di dalam grup nanti silahkan kita diskusi. Kenapa bisa nilainya segini, ini dari mana, nanti kayak gitu ya. Boleh. Nah, ini jadi MAD itu nilainya 4,365 dari perhitungan ini, kemudian MSE itu 25,636, MAP itu 18, kemudian MPE minus 8,33%. Nah, rumusnya tadi ini sebelah kanan. Oke, ini adalah dengan metode sederhana. Kemudian metode yang satunya adalah rata-rata bergerak 2 periodean. Rata-rata bergerak 2 periodean. Yaitu jadi nanti terus nambah. Nah, ininya sama. Ini ET-nya sama, ininya sama, ini sama. Ngitungnya dari mana? Ini kurangi ini. Ini kurangi. Makanya ini karena rata-rata bergerak 2 periodean. Yang di blok ini karena nggak bisa dihitung.
Karena memang ciri atau kelemahan dari rata-rata bergerak dua periodean itu dua periode pertama itu hilang. Ya. Rumusnya sama, ini ET seperti ini pakai Excel ini, maka diketemukan. Nah, setelah itu akan ditemukan nilainya ini. Dari mana hitungnya? Sama, ngitungnya dari MAD, MSE, MAPE, dan MPE. Nah, dari sini kemudian kita rangkum. Nah, ini nilainya sudah ketemu ya. Ini. Kemudian kita rangkum. Nah, rangkumannya seperti ini. Jadi dengan metode sederhana atau hanya rata-rata sederhana, maka nilainya menurut evaluasi MAD itu nilainya adalah 4,364. MSE itu adalah 25,636. MAPE itu 18,117. MPE minus 0,833. Kemudian kalau metode rata-rata bergerak dua periodean, MAD-nya 3,30. MSE 15,550. MPE adalah 13,975 dan MPE MAPE kemudian MPE adalah minus 0,499. Dari sini kelihatan bahwa metode rata-rata bergerak dua periodean ini errornya itu lebih kecil. Artinya metode rata-rata bergerak dua periodean lebih baik dipilih daripada metode sederhana. Itu berdasarkan pertimbangan statistik atau hitungan. Tapi kalau pertimbangannya kemudahan, itu tentunya metode sederhana yang dipilih. Kalau berdasarkan kemudahan, misalnya masih tidak ada Excel. Tapi kalau sudah ada Excel kan semuanya jadi gampang. Dengan melihat tingkat kesalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa metode rata-rata bergerak memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan menggunakan metode sederhana. Oleh karena itu, dalam kasus ini metode rata-rata bergerak lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode sederhana atau naif. Ya, gitu. Nah, terima kasih. Ya. Nah, sekarang mungkin mumpung ada kesempatan untuk tatap muka, masih ada waktu bagi yang mau nanya, dipersilahkan. Ini kita asumsikan adalah pertemuan terakhir, nanti saya simpan di YouTube untuk bisa di-download. Absennya nanti tetap 1 minggu lagi saja untuk absen pertemuan ke-7. Gitu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Siap UTS ya berarti ya? Sudah ya? Insya Allah. Mungkin nanyanya kalau udah nyoba kali ya, Pak. Nyoba dulu. Coba dulu. Dari kemarin harusnya sebentar-bentar langsung nyoba. Jadi memang gini. Dengan sistem, memang agak lebih berat ya. Maksudnya karena beratnya apa? Sebetulnya kalau orang sekolah itu harusnya mengalokasikan waktunya itu ya jam 7 sampai kalau kayak anak saya di Alirsat itu sampai jam berapa ya? Jam 3, jam 5 gitu. Harusnya memang itu harusnya dialokasikan untuk belajar. Memang kan di sekolah juga belajar, ya enggak? Masalahnya kalau di rumah itu kalau 2 jam gitu aja rasanya udah jenuh. Apalagi enggak ada makanan di rumah gitu kan. Rasanya kan apa istilahnya gabut, apa gitu. Ya. Kalau nggak ada makanan, kalau ada makanan sih sebentar-bentar ngemil gitu kan, makan. Nah, silahkan nanti intinya, nah gini, jangan pernah berpikir nanti nanti open book, silahkan nanti tulisnya open book. Jangan pernah berpikir nanti aja pada saat tesnya nilai keluarnya kayak apa. Nanti Anda nggak akan sempat karena waktunya terbatas. Pasti akan habis kalau Anda nggak. Dan Anda tidak mungkin dan tidak bisa nyontek teman karena soalnya nanti acak.
Jadi antara teman satu dengan yang lainnya itu beda. Mungkin soalnya sama, tapi urutannya bisa jadi beda. Jawaban ABC-nya juga beda. Jadi misalnya soal satu, misalnya pertanyaannya adalah 2 tambah 3 tambah 4, rata-rata berapa? Gitu kan. Berarti rata-ratanya kan 3. Jawaban angka 3 itu bisa jadi di A di satu teman, bisa B di teman yang lain, C di teman yang lain, itu kayak gitu. Jadi jangan mengandalkan, itu pun kalau saya pilih ABC ya. Kalau pilih ABC. Tapi rasanya kalau pilih ABC nanti bisa habis waktu itu ya. Oke. Jadi bisa jadi soalnya beda gitu kan, soalnya beda. Jadi mau nggak mau Anda harus latihan. Oke, ada yang lain lagi? Tadi siapa Mas? Ya, Mas Muhammad ya. Silahkan, ada yang mau, mumpung waktunya masih ada ini. Masih ada waktunya, terus masih ada apa itu? Mumpung tatap muka juga. Ya. Mau tatap muka, ya silahkan kalau ada. Saya heran nggak ada yang tanya ya. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Cukup? Cukup, lanjut. Gimana Mas Adi? Pak Dekan? Kayaknya Mas Adi nggak paham ini, sudah jadi dekan lama ini. Ada yang lain nggak ada? Kalau nggak ada, udah. Kayaknya nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, saya tak sembunyi. Silahkan kalau mau ngobrol sampai waktunya habis. Tak tutup aja, Ding. Ini rekamannya, ini tak rekam sih. Nanti untuk tak upload di YouTube, Ding. Ya, tak tutup aja ya. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertemuan untuk sebelum UTS yang terakhir. Dari saya mungkin banyak yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.